kelas 01016074 mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisomo Semarang. Di sini saya akan menampilkan video konseling individu dengan menggunakan beberapa teknik yang ada dalam pada bimbingan konseling guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan konseling yang diampu oleh dosen Bu Andila Umriana Magister Pendidikan. Selamat menonton. Ais merupakan siswi yang sekarang tengah duduk di kelas 12 SMA. Dirinya mengalami permasalahan seperti nilai-nilainya yang turun dan merasa terbebani dengan adanya simulasi ujian nasional. Hal ini dikarenakan dahulu dirinya itu sering menunda-nunda tugas sekolah dan sering menghabiskan waktu bermain bersama dengan teman-temannya. Namun di sisi lain, Ais juga ingin membahagiakan orang tuanya, yaitu dengan lulus dengan nilai yang baik serta masuk universitas impiannya. Untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut, Ais akhirnya memutuskan untuk melakukan konseling terhadap seorang ahli, yaitu konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Ais, Bu. Di Ais kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Kalau boleh tahu nih, di Ais ini rumahnya di mana ya? Rumah saya di Selawi, Bu. Jauh sekali ya, Dek. Tadi kesini naik apa? Tadi naik sepeda motor, Bu, kesininya. Kalau naik sepeda motor hati-hati ya, Dek. Ini kan lagi musim hujan, barangkali jalanannya itu licin. Kalau dilihat dari raut wajah ini nampak murung. Apa ada yang ingin disampaikan atau diceritakan? Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya alami, Bu. Baiklah, sekarang Mbak Ais boleh menceritakan semua masalah yang sedang dialami. Tapi sebelum itu, dalam proses konseling, yaitu ada kesepakatan antara seorang klien, yaitu Mbak Ais sendiri, dan saya sebagai konselor. Nah, untuk agar pembicaraan ini terarah dan teratur, itu dalam satu sesi konseling berapa waktunya ya Mbak? Saya setuju, Bu. Saya rasa 30 menit itu cukup. Tetapi saya minta Ibu merahasiakan permasalahan ini karena saya tidak ingin orang lain tahu permasalahan ini, Bu. Baiklah Mbak, itu juga merupakan salah satu asas kerahasiaan, yaitu permasalahan yang dihadapi Mbak Ais itu tidak boleh dibicarakan ke orang lain. Tapi sebelum itu, gimana posisi duduknya Mbak? Apakah udah nyaman? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau udah nyaman, silakan Mbak Ais menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sedang dihadapi saat ini? Begini, Bu, saat ini saya sedang terbebani oleh pekerjaan, tugas sekolah, dan ditambah ada simulasi ujian nasional, Bu. Oh ya, terus? Saya pusing, saya capek menjalani semua, Bu. Oh, pusing ya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih cara belajar pada saat kelas 12 ini? Bisa ceritakan ke saya? Bisa, Bu. Sebelumnya memang saya akui saya sering membuang waktu, menunda-nunda pekerjaan sekolah dan membuang waktu dengan bepergian bermain dengan teman-teman, Bu. Oh, jadi intensitas belajar di kelas 12 ini tuh menurun karena sering menunda-nunda tugas, pekerjaan sekolah seperti itu, terus juga sering bermain, menghabiskan waktu bersama teman-teman seperti itu. Iya, Bu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa sikap kamu yang seperti itu bisa membuat nilai-nilai kamu jadi turun, dan juga kamu tidak siap untuk menjalankan simulasi ujian nasional? Iya, Bu, saya rasa sikap saya yang sering menunda-nunda membuang-buang waktu itu mempengaruhi nilai-nilai saya, Bu. Saya merasakan apa yang kamu rasakan. Saya terus dihadapkan oleh rasa penyesalan yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Rasa itu selalu menghantui saya. Saya sudah banyak merepotkan kedua orang tua saya sudah membuang-buang waktu, uang, tenaga saya menyesal itu semua, Bu. Saat ini kan kamu sudah duduk di kelas 12 ya. Tahun demi tahun sudah kamu lewati, mulai dari seleksi masuk ujian sekolah sampai saat ini kamu di kelas 12. Dan sebentar lagi akan lulus dan masuk universitas impian kamu sendiri. Lah, sebagai orang tuamu itu mengharapkan kamu lulus dengan nilai yang baik dan masuk universitas impianmu sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, memang
manusia itu sebagai tempatnya salah. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Tapi nggak usah khawatir. Jadi setiap permasalahan yang kamu hadapi itu pasti akan ada jalan keluarnya untuk menuju kebahagiaan. Jadi untuk saat ini disimpulkan terlebih dahulu ya, agar pembicaraan kita itu lebih terarah. Jadi yang pertama itu kamu tuh merasa kayak terbebani dalam menjalankan aktivitas belajar kamu saat ini karena pengaruh dari masa lalu kamu yang seperti kayak belajarnya itu terlalu ditunda-tunda seperti itu. Dan yang kedua, di samping itu kamu merasa terbebani, kamu juga ingin berusaha membahagiakan kedua orang tuamu, yaitu dengan cara nilai yang bagus dan masuk universitas impianmu. Iya Bu, saya bingung, saya harus bagaimana ya Bu? Baiklah, sekarang The Ais bisa mengutarakan semua perasaan yang dirasakan saat ini, tapi di belakangnya itu ditambahkan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Jadi kalau dicontohkan itu seperti ini, saya bertanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat. Bisa? Bisa Bu. Saya merasa kecewa, nilai-nilai saya rendah dan juga intensitas belajar saya menurun. Saya bertanggung jawab atas semua itu. Apakah hanya itu perasaan yang ingin kamu sampaikan? Ya Bu, hanya itu. Tadi kan Mbak Ais sudah melakukan proses pengungkapan perasaan ya. Lalu setelah melakukan pengungkapan itu, apakah ada perbedaan pola pikir yang dirasakan saat ini? Ya Bu, saya sadar dan saya bertanggung jawab atas kesalahan saya yang sudah saya perbuat. Jadi saat ini kamu sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Ya Bu, saya sudah sadar atas perasaan yang sudah saya ingkari dulu dan saya akan bertanggung jawab. Lalu menurut kamu solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk agar nilai-nilai kamu itu menjadi lebih baik dan kamu menjadi siap untuk menghadapi simulasi ujian nasional? Iya Bu, mungkin kedepannya saya akan introspeksi diri atas permasalahan yang sedang saya alami. Saya juga akan memperbaiki nilai dan siap untuk mengikuti simulasi ujian nasional. Serta saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain, serta menghilangkan kebiasaan menunda-nunda mengerjakan pekerjaan sekolah. Itu merupakan solusi yang bagus jika kamu terapkan saat ini. Jadi lebih baik memang seperti itu solusinya, dan kamu juga nggak boleh terlalu berlarut-larut. Jadi anggaplah permasalahan yang kamu rasakan saat ini itu sebagai pembelajaran, dan terus semangat untuk menjadikan harapan kamu itu yang tadi pengen lulus dengan nilai yang baik, masuk ke universitas impian itu sebagai semangat untuk belajar seperti itu. Sekiranya ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak Bu, mungkin hanya itu saja. Oke, kalau begitu konseling ini saya akhiri ya. Kalau misalkan Mbak Ais ini masih ada permasalahan lain atau ada yang ingin disampaikan atau diceritakan, itu bisa langsung datang ke ruangan saya saja seperti itu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih karena Ibu sudah mau membantu saya. Saya sudah merasa lega dan semangat lagi. Alhamdulillah, syukurlah kalau memang seperti itu ya Mbak. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.